Kashmir. Sebuah wilayah yang memiliki keindahan alam yang memukau dan geografi yang beragam. Terletak di antara pegunungan Himalaya dan pegunungan Punjab, wilayah Kashmir menawarkan pesona keindahan alamnya yang menakjubkan, termasuk pegunungan Himalaya yang megah, danau yang indah, serta lembah yang hijau. Tidak heran jika kemudian wilayah ini dijuluki sebagai surga bumi di Asia. Selain menawarkan keindahan, wilayah Kashmir juga memiliki kekayaan alam yang cukup tinggi, sehingga menjadi wilayah yang diperebutkan oleh 3 negara. Lebih lengkap tentang wilayah Kashmir, inilah videonya. Kashmir adalah nama dari sebuah wilayah geografis yang terletak di bagian paling utara anak benua India. Wilayahnya ini berbatasan dengan beberapa negara, seperti dengan wilayah Tiongkok di bagian utara dan timur, dengan Pakistan di barat, Afghanistan di bagian barat laut, dan dengan India di bagian selatan. Wilayah Kashmir sendiri mencakup area seluas 180.000 km persegi. Hingga pertengahan abad ke-19, istilah Kashmir hanya mengacu pada lembah Kashmir yang terletak antara pegunungan Himalaya besar dan pegunungan Pir Panjal. Namun saat ini, secara politik, istilah tersebut mencakup wilayah yang lebih luas, yang mencakup wilayah Jammu dan Kashmir, dan wilayah Ladakh yang dikelola oleh India, wilayah Azad Kashmir, dan Gilgit-Baltistan yang dikelola oleh Pakistan, dan wilayah Aksai Chin, dan jalur Trans-Karakoram yang dikelola oleh Tiongkok. Topografi Kashmir sebagian besar bergunung-gunung, dengan lembah-lembah yang dalam dan sempit, serta dataran tinggi yang tandus. Hal ini terutama karena wilayahnya ini terletak di sepanjang ujung paling utara lempeng tektonik India-Australia, di mana subduksi lempeng tersebut pada puluhan juta tahun yang lalu telah berperan pada terbentuknya rangkaian pegunungan Himalaya. Ciri-ciri geografis wilayah Kashmir sangat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Bagian terendah wilayah ini terdiri dari dataran Jammu di sudut barat daya dan berlanjut hingga dataran Punjab pada ketinggian di bawah 300 meter. Zona pegunungan dimulai pada ketinggian 600 meter dan kemudian meningkat hingga 900 sampai 1200 meter di zona perbukitan luar, sebuah daerah terjal dengan punggung bukit dan lembah sempit yang panjang. Berikutnya di dalam jalur tersebut, terdapat zona pegunungan tengah yang tingginya 2.400 hingga 3.000 meter dengan lembah yang bercabang-cabang. Berdekatan dengan perbukitan ini, terdapat pegunungan Himalaya besar yang mencapai ketinggian sekitar 4.200 hingga 4.500 meter di atas permukaan laut yang membagi drainase Chenab dan Jhelum dari drainase Indus. Karena perbedaan ketinggian yang cukup besar, Kashmir memiliki iklim yang berbeda di setiap wilayahnya. Namun secara umum, iklim di wilayah ini berkisar dari subtropis di dataran rendah barat daya hingga iklim alpen atau iklim pegunungan di seluruh wilayah pegunungan tinggi. Seperti yang tadi sudah disebutkan, bahwa wilayah Kashmir modern dikelola oleh 3 negara, yaitu negara India, Pakistan, dan Tiongkok. Namun, meskipun wilayah ini dalam prakteknya diatur oleh ketiga negara tersebut,
India tidak pernah mengakui secara resmi wilayah yang diakui oleh Pakistan dan Tiongkok. Pakistan memandang seluruh wilayah Kashmir sebagai wilayah yang dipertentangkan dan tidak menganggap klaim India atas wilayah ini. Sementara itu, sebagian orang Kashmir sendiri menginginkan opsi kemerdekaan untuk wilayah mereka. Namun baik Pakistan dan India menentang akan hal ini. Karena rumitnya peta politik wilayah ini, kebanyakan peta buatan Barat menggambarkan wilayah Kashmir dengan garis bertitik untuk menandai batasan yang tidak pasti. Sengketa atas perebutan wilayah Kashmir ini merupakan salah satu konflik yang paling terkenal di dunia. Jika ditarik ke belakang, konflik Kashmir berawal dari pembagian India oleh Britania Raya pada tahun 1947. Menurut rencana pembagian, wilayah-wilayah India Britania akan dibagi antara India dan Pakistan berdasarkan mayoritas agama di wilayah tersebut. Kashmir dengan mayoritas penduduk Muslim tetapi diperintah oleh seorang raja Hindu yang menjadikan sumber perselisihan. Pada saat pembagian tersebut, Kashmir memilih untuk tetap netral, namun kemudian diserang oleh pasukan Pakistan yang menyebabkan Raja Kashmir meminta bantuan kepada India. India setuju untuk membantu, tetapi dengan syarat Kashmir bergabung dengan India. Konflik Kashmir kemudian berkembang menjadi konflik bersenjata yang melibatkan kedua negara. Dan Perang Kashmir pertama terjadi pada tahun 1947 hingga tahun 1948. Pertempuran antara India dan Pakistan berakhir dengan intervensi PBB. Sejak tahun 1948, garis gencatan senjata telah dipantau oleh kelompok pengamat militer PBB untuk India dan Pakistan. Setelah itu, Kashmir dibagi menjadi dua bagian. Wilayah paling utara dan barat negara bagian itu berada di bawah kendali Pakistan, sementara wilayah lembah Kashmir, Jammu, dan Ladakh berada di bawah kendali India. Sejak itu, kedua negara telah terlibat dalam konflik bersenjata di wilayah tersebut, yang juga melibatkan kelompok separatis Kashmir yang menginginkan kemerdekaan dari kedua negara, yaitu India dan Pakistan. Banyak usulan kemudian dibuat untuk mengakhiri perselisihan mengenai Kashmir. Namun ketegangan meningkat antara kedua negara setelah serangan Tiongkok ke Ladakh pada tahun 1962 dan peperangan pecah antara India dan Pakistan pada tahun 1965. Sejak awal, Tiongkok sendiri tidak pernah menerima perjanjian perbatasan yang dinegosiasikan Inggris di timur Laut Kashmir. Setelah otoritas Tiongkok didirikan di Tibet dan ditegaskan kembali di Xinjiang, pasukan Tiongkok kemudian melakukan penetrasi ke bagian timur Laut Ladakh. Hal ini kemudian menyebabkan bentrokan perbatasan antara India dan Tiongkok yang berpuncak pada Perang Tiongkok-India pada bulan Oktober tahun 1962. Hingga saat ini, status politik wilayah Kashmir tetap menjadi isu yang kompleks dan sensitif, meskipun berbagai upaya perdamaian dan resolusi konflik terus dilakukan oleh berbagai pihak. Saat ini, secara de facto, wilayah Kashmir terbagi di antara tiga negara dalam sengketa wilayah, di mana Pakistan menguasai bagian barat laut, India menguasai bagian tengah dan selatan, dan Republik Rakyat Tiongkok menguasai bagian timur laut. Meskipun wilayah-wilayah ini pada prakteknya dikelola oleh masing-masing pihak yang mengklaim wilayah Kashmir, baik India maupun Pakistan belum secara resmi mengakui aksesi wilayah yang diklaim oleh pihak lain. India mengklaim wilayah ini termasuk wilayah yang diserahkan ke Tiongkok oleh Pakistan di jalur Trans-Karakoram pada tahun 1963 adalah bagian dari wilayahnya. Sementara Pakistan mengklaim seluruh wilayah tersebut kecuali wilayah Aksai Chin dan jalur Trans-Karakoram. Kedua negara telah beberapa kali menyatakan perang atas wilayah Kashmir. Di samping konflik antara negara-negara yang memperebutkan wilayah ini,
ada juga gerakan kemerdekaan di Kashmir yang menginginkan pemerintahan yang independen. Kelompok-kelompok separatisme Kashmir telah aktif dan beberapa di antaranya telah menggunakan kekerasan dalam upaya mereka untuk mencapai kemerdekaan. Demografi wilayah Kashmir sangat bervariasi, terutama karena sejarahnya yang kompleks dan konflik politik yang telah berlangsung selama puluhan tahun antara negara-negara yang memperebutkan kendali atas wilayah tersebut, terutama India dan Pakistan. Karena konflik politik berkepanjangan tersebut, tidak diketahui secara pasti jumlah populasi penduduk yang mendiami wilayah Kashmir. Menurut laporan dari statistik BBC Indip, disebutkan bahwa jumlah populasi penduduk Kashmir untuk wilayah yang dikelola oleh India adalah sekitar 7.250.000 jiwa. Dan untuk wilayah Kashmir yang dikelola oleh Pakistan adalah sekitar 6 juta jiwa. Sementara itu, menurut laporan tersebut, tidak disebutkan berapa jumlah penduduk untuk wilayah Kashmir yang dikelola oleh Tiongkok. Mayoritas penduduk Kashmir adalah penganut agama Islam, dengan mayoritas dari mereka berada di wilayah yang dikuasai oleh India. Di sisi lain, sebagian besar penduduk di wilayah yang dikuasai oleh Pakistan juga umat Muslim. Namun selain agama Islam, ada juga beberapa agama minoritas lain yang dipraktekkan oleh penduduk Kashmir, seperti agama Hindu, Sikh, dan agama Buddha. Bahasa Kashmir atau Kashmiri adalah bahasa yang paling umum digunakan di wilayah ini. Meskipun bahasa-bahasa seperti Urdu, Hindi, Punjabi, Balti, Ladakhi, Dogri, dan Inggris juga dikenal dan digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Perekonomian Kashmir berpusat pada pertanian. Secara tradisional, tanaman pokok di lembah ini adalah padi, yang merupakan makanan utama masyarakat di wilayah ini. Selain itu, beberapa tanaman lain seperti jagung India, gandum, barley, dan oat juga ditanam di wilayah ini. Mengingat iklimnya yang sedang, wilayah Kashmir juga cocok untuk tanaman seperti asparagus, artikok, siakali, scarlet runners, beet, kembang kol, dan kubis. Pohon buah-buahan banyak ditemukan di lembah, dan kebun yang dibudidayakan menghasilkan buah pir, apel, persik, dan seri. Secara historis, Kashmir menjadi terkenal di seluruh dunia ketika wol Kashmir diekspor ke wilayah dan negara lain. Warga Kashmir terkenal karena mahir merajut dan membuat selendang pasmina, karpet sutra, permadani, kurta, dan tembikar. Selain industri kerajinan tangan seperti pembuatan karpet, pasmina, dan kerajinan logam juga merupakan bagian integral dari ekonomi Kashmir. Pariwisata juga memiliki peran penting dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi penduduk setempat. Seperti disebutkan di awal video, bahwa Kashmir adalah sebuah wilayah yang memiliki keindahan alam yang memukau dan geografi yang beragam. Bagian utara Kashmir didominasi oleh pegunungan Himalaya dan merupakan salah satu rangkaian pegunungan tertinggi di dunia. Pegunungan ini memiliki puncak-puncak tinggi yang tertutup salju sepanjang tahun. Beberapa puncak terkenal di wilayah ini termasuk Nanga Parbat, Gasherbrum, dan puncak Ketu yang merupakan puncak tertinggi di dunia. Pegunungan ini tidak hanya memberikan pemandangan yang indah, tetapi juga memiliki puncak-puncak tertinggi yang menarik bagi para pendaki gunung. Lembah Kashmir adalah ciri geografis yang paling terkenal di wilayah ini. Terletak di antara pegunungan Himalaya di sebelah utara dan barat, serta perbukitan di sebelah selatan, lembah ini memiliki tanah yang subur dan produktif. Ini adalah rumah bagi sebagian besar populasi Kashmir.
Kashmir disebut sebagai tempat keindahan flora di Himalaya. Selain memiliki keindahan, juga berfungsi sebagai obat dan herbal. Ada ratusan spesies bunga liar berbeda yang tercatat di padang rumput pegunungan Alpen di wilayah tersebut. Selain itu, wilayah Kashmir juga merupakan rumah bagi spesies hewan langka seperti hangul, beruang hitam, beruang coklat Himalaya, dan ons atau sejenis macan tutul salju yang banyak diantaranya dilindungi oleh Taman Nasional dan Cagar Alam. Kashmir tercatat memiliki kawasan hutan seluas 20.230 km persegi bersama dengan beberapa taman nasional dan cagar alam. Hutan di wilayah ini sangat bervariasi menurut kondisi iklim dan ketinggian. Kashmir juga terkenal dengan danau-danau yang indah. Danau-danau seperti Dal Lake dan Wular Lake adalah daya tarik wisata yang populer. Dal Lake adalah salah satu danau yang paling terkenal di Kashmir, yang terletak di Srinagar, ibu kota Jammu dan Kashmir. Dal Lake terkenal dengan rumah-rumah perahunya, atau yang dalam bahasa setempat disebut dengan Shikara. Sementara Wular Lake adalah danau terbesar di India. Srinagar adalah kota terbesar di wilayah Kashmir. Nama Srinagar sendiri memiliki arti ibu kota lama. Dalam sejarahnya, kota ini berlaku sebagai ibu kota musim panas bagi banyak penakluk asing yang mendapatkan panas di utara India. Tepat di luar kota ini, terdapat Taman Shalimar yang indah yang dibuat oleh Kaisar Jahangir dari Kekaisaran Mughal pada tahun 1619. Itulah tadi sedikit informasi dan sejarah dari Kashmir. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.